Hai, saya Anggita Eka Purnama. Saya mahasiswa FUIK Kiandi dan di video kali ini saya akan membahas mengenai asuransi jiwa. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa saya masih sehat dan segar bugar, kenapa harus punya asuransi jiwa? Saya juga memiliki tabungan yang cukup, jadi tidak butuh deh asuransi jiwa. Tapi saya mau kok ikut asuransi jiwa, nanti aja deh kalau udah tua. Nah, oleh karena itu, saya akan membahasnya di video berikut ini. Bicara tentang asuransi jiwa, identik dengan masa tua. Namun, bukan berarti Anda yang masih muda dan sehat tidak membutuhkannya. Salah satu keuntungan memiliki asuransi jiwa selagi muda adalah semakin ringan biaya yang harus dibayar. Hidup memang selalu punya rahasianya sendiri. Sama seperti musibah dalam hal sakit, kecelakaan dan meninggal, kita tidak pernah tahu kapan dan di mana terjadi. Jika hal tersebut terjadi, akan ada biaya pengobatan yang kita keluarkan di luar anggaran yang telah kita buat. Di saat seperti itulah peran asuransi jiwa dibutuhkan. Satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa asuransi jiwa dimiliki bukan sekedar untuk menghadapi kesulitan, tetapi juga untuk membangun masa depan. Apa itu asuransi jiwa? Asuransi jiwa adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jika dianalogikan, asuransi jiwa sering diandaikan sebagai payung di rumah Anda atau pelampung di kapal atau pesawat udara. Sangat dibutuhkan karena berguna pada saat tertentu, tetapi seringkali tidak terpikirkan ketika keadaan aman. Jadi, asuransi jiwa sangat dapat diandalkan, terutama pada saat situasi yang tidak diinginkan terjadi. Kontrak perlindungan asuransi jiwa disajikan dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis berisi kontrak antara perusahaan asuransi jiwa dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi jiwa mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan kepada ahli waris jika terjadi kematian, atau pemegang polis tetap hidup pada akhir masa kontrak. Sebagai imbalan atas pengalihan risiko tersebut, pemegang polis mempunyai kewajiban kepada perusahaan asuransi jiwa yang disebut dengan pembayaran premi. Empat unsur utama dalam asuransi jiwa. Yang pertama, pengalihan risiko atas diri tertanggung kepada penanggung. Kedua, pemegang polis harus berkewajiban membayar premi. Ketiga, penanggung berkewajiban membayar uang pertanggungan atas risiko yang dijamin. Dan yang keempat, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam polis. Jenis-jenis asuransi jiwa. Masing-masing jenis asuransi jiwa memiliki manfaat dan keunggulan yang berbeda-beda. Sebelum memilih salah satu, pastikan Anda mengetahui perbedaannya, sehingga Anda dapat memilih jenis asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka atau term life insurance. Kedua, ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance. Ketiga, ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment. Dan yang keempat, ada asuransi jiwa unit link. Asuransi jiwa berjangka adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan. Periode tersebut bisa 1, 5, 10, 15, 20 tahun, ataupun sampai dengan batas usia tertentu.
Keunggulan asuransi jiwa ini adalah besar preminya relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk asuransi jiwa lainnya. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung. Asuransi jiwa ini dapat berfungsi sebagai instrumen investasi dengan imbal hasil tetap. Yang ketiga, asuransi jiwa dwiguna adalah produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Masa asuransi bisa 5, 10, 15, atau bahkan 30 tahun, atau bisa pula berakhir pada usia tertentu. Asuransi jiwa ini memberikan imbal hasil yang pasti, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun. Yang keempat, asuransi jiwa unit link adalah produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu memberikan proteksi asuransi jiwa dan memiliki nilai tunai, di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Jika ingin mempunyai asuransi jiwa dan ingin berinvestasi namun tidak paham tentang investasi, maka Anda dapat memilih asuransi jiwa ini. Asuransi jiwa ini dapat juga digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun. Manfaat asuransi jiwa. Secara umum, asuransi jiwa memberikan 7 manfaat kepada pemegang polis. Antara lain, pertama, memberikan kepastian. Merupakan manfaat utama asuransi jiwa karena pada dasarnya asuransi jiwa berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti. Kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Biaya premi pertanggungan akan selaras dengan risiko pertanggungan yang dipilih. Ketiga, memberikan rasa aman dan perlindungan, serta menjadikan hidup lebih tenang. Dengan memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian di kemudian hari, dan menjadi tenang jiwanya serta penuh semangat karena memiliki perlindungan yang dijamin oleh penanggung. Keempat, instrumen pengalihan dan penyebaran risiko. Melalui asuransi jiwa, kemungkinan timbulnya risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung. Kelima, sarana menabung. Untuk asuransi jiwa jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi jiwa whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan investasi, yaitu unit link. Keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Karena sebagian risiko investasi jangka panjang usaha tertanggung dapat ditutup oleh asuransi jiwa untuk mengurangi risiko. Dan terakhir, yang ketujuh, jaminan kredit. Polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu. Apa saja yang menentukan besarnya premi? Yang pertama, ada jenis asuransi jiwa. Jenis dan jumlah manfaat asuransi jiwa yang dipilih akan mempengaruhi premi yang harus dibayarkan. Yang kedua, jenis kelamin. Premi untuk pria dan wanita akan berbeda. Dan ketiga, besarnya uang pertanggungan. Semakin besar uang pertanggungan, maka semakin besar pula preminya.
Yang keempat, usia. Memulai asuransi jiwa sejak dini, semakin kecil premi yang dibayarkan. Yang kelima, gaya hidup dan hobi juga mempengaruhi premi yang harus dibayarkan. Keenam, riwayat kesehatan. Keadaan kesehatan seseorang mempengaruhi besarnya premi. Ketujuh, masa asuransi. Semakin lama masa asuransi, semakin besar premi. Kedelapan, jenis pekerjaan. Semakin besar risiko sebuah pekerjaan, maka semakin besar premi yang harus dibayarkan. Kapan saat yang tepat mulai berasuransi? Pada dasarnya, semakin cepat Anda memiliki asuransi jiwa, maka akan semakin baik. Namun, terdapat sejumlah momen di mana Anda perlu mulai berasuransi, yaitu saat Anda memasuki usia produktif. Kedua, saat Anda memutuskan untuk menikah. Ketiga, saat Anda memiliki anak. Keempat, saat Anda ingin memiliki rumah. Dan kelima, saat Anda mempersiapkan masa pensiun. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membeli asuransi jiwa? Yang pertama, pastikan tenaga pemasar yang melayani Anda memiliki lisensi AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Yang kedua, pilih asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, dan kemampuan Anda. Ketiga, pahami manfaat asuransi jiwa dan pengecualiannya. Keempat, isi formulir aplikasi pengajuan asuransi dengan benar, lengkap, dan jujur, serta tanda tangani formulir setelah Anda membaca dan mengisinya dengan benar. Kelima, pahami hak dan kewajiban Anda, termasuk membayar premi tepat waktu. Keenam, pastikan Anda menerima polis dengan lengkap dan membaca isinya. Ketujuh, pahami tata cara pengajuan klaim. Kedelapan, informasikan pembelian polis, manfaat, dan tata cara klaim kepada penerima manfaat atau ahli waris. 9. Catat nomor kontak center perusahaan asuransi di mana Anda bisa mendapatkan informasi mengenai polis dan klaim Anda. Nah, sekarang sudah masuk dalam sesi Q&A nih. Pertanyaan apa aja yang biasa ditanyakan oleh nasabah ataupun calon nasabah asuransi sih? Pertanyaan pertama, apakah premi dapat diminta kembali apabila kita membatalkan polis? Jawabannya bisa. Asalkan pembatalan polis dilakukan selama masa mempelajari polis. Setelah itu, apabila dilakukan pembatalan, pemegang polis akan mendapatkan nilai tunai untuk produk asuransi jiwa yang memiliki nilai tunai. Pertanyaan kedua, karena keterlambatan pembayaran, maka polis saya lapse. Bagaimana memulihkan status polis tersebut? FYI, polis lapse itu penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarnya premi dan biaya-biaya polis yang sudah jatuh tempo. Jadi jawabannya, polis dapat diaktifkan kembali dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan masing-masing perusahaan asuransi jiwa. Persyaratan umum pemulihan polis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir pengajuan pemulihan polis. Kedua, membayar premi tertunggak. Dan ketiga, melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan. Pertanyaan ketiga, apakah ada laporan dari nilai investasi polis saya? Jawabannya, perusahaan asuransi jiwa akan menerbitkan pernyataan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing perusahaan asuransi jiwa. Biasanya paling tidak diterbitkan 1 tahun sekali. Pertanyaan keempat, bisakah saya mengganti pemegang polis dalam polis saya dengan orang lain? Jika bisa, bagaimana caranya? Jawabannya bisa, selama pemegang polis yang baru
masih ada hubungan insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan seperti hubungan keluarga dengan tertanggung, memenuhi ketentuan seleksi risiko. Untuk mengganti, silakan Anda mengisi form yang diperlukan dari perusahaan asuransi jiwa. Dan pertanyaan terakhir, apakah pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat atau ahli waris dapat diganti? Jawabannya, ya bisa, selama masih ada hubungan insurable interest. Sekian video penjelasan dari saya mengenai asuransi jiwa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.